Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran Slow Sahabat kita, yang saat ini kita sudah masuk pelajaran yang ketiga dengan judul Sangkar Burung. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami, agar kami boleh memahami setiap firman yang akan kami perdalam saat ini, dalam nama Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan, kita boleh ada saat ini untuk melanjutkan pembahasan pelajaran kita. Dan saudaraku, untuk judul pelajaran Slow Sahabat kita yaitu sangkar burung. Nah, seekor burung yang dikurung, dia dapat diajar nyanyian yang baru. Kenapa seperti itu? Jika burung itu tidak dikurung, maka dia akan mendengarkan banyak sekali suara-suara yang lain, sehingga dia tidak bisa belajar satu nyanyian yang indah. Nah, pemilik burung biasanya dia akan tempatkan burung ini di tempat yang gelap, kemudian dia membiarkan burung ini kemudian mendengarkan nyanyian yang dimaksudkan oleh pemilik ini supaya dia bisa menyanyikannya. Nah saudara, dalam perjalanan iman saya dan saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita di bawah ke sangkar tertutup, bahkan gelap. Karena di sanalah Tuhan rindu untuk hadir dan memberikan pelajaran-pelajaran penting untuk saya dan saudara. Mari kita bahas pelajaran demi pelajaran untuk menjadi kekuatan bagi kita untuk pelajaran kita. Yang pertama, menuju jalan buntu. Di dalam Keluaran pasal 14, ayat yang ketiga, dengan jelas firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Anda lihat perjalanan orang Israel. Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir, tetapi dia tidak ingin mengikuti jalan yang mudah. Karena jangan-jangan, bangsa itu pada akhirnya akan menyesal sehingga mereka kembali ke Mesir. Sebagai gantinya, dia membawa mereka ke jalan buntu. Jalan di mana mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Di depan ada laut. Dan kemudian di belakangnya ada tentara Firaun. Bahkan di samping kiri, samping kanan ada gunung yang membentang. Bagaimana mereka harus melalui jalan ini? Mereka tiba di titik buntu. Saudaraku, apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan orang Israel ada di jalan buntu? Tuhan memiliki pelajaran yang indah bagi mereka. Pertama, Tuhan ingin menunjukkan kuasa penyelamatannya yang sungguh luar biasa. Itu berarti hal yang sama ia ingin tunjukkan kepada saya dan saudara. Kenapa kita berada di titik buntu? Karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada saya dan saudara. Ketika saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, sebagai bukti bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa orang Israel memiliki Tuhan. Saudaraku, bukankah pembuktian iman kita tatkala kita berada di titik buntu dan kita berserah penuh kepada Tuhan, ini bisa menyaksikan kepada orang lain, orang yang tidak percaya bahwa benar Allah mereka adalah Allah yang luar biasa, yang bisa menyelamatkan mereka dari masalah yang mereka hadapi. Bukankah ini yang diinginkan oleh anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan orang Israel rohani sekarang ini, yang kadangkala salah merespons akan panggilan Tuhan, karena Tuhan katanya menjebak mereka di jalan buntu. Saudaraku, Tuhan rindu agar kita belajar pelajaran ini. Kemudian diuji saat memerlukan. Apa maksudnya? Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ada pertanyaan di dalam diri anak-anak Israel ketika mereka berada di persimpangan. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah, Tuhan memimpin orang Israel ke tanah kering. Nah, ketika mereka kehabisan air, mereka menemukan air di Merah. Tapi bagaimana kondisi airnya?
air tidak bisa diminum, saudaraku. Nah, boleh buka dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 23. Dan setelah itu kemudian Allah membuat mujizat dan membuat air itu dapat diminum. Saudara, di saat-saat tertentu kita diperhadapkan dengan ujian. Kita sudah diluputkan dari ujian yang lain dan kita tiba pada ujian yang ada di hadapan kita, yang sepertinya adalah jalan keluar. Tapi kami membutuhkan air. Kenapa? Air yang ada adalah air yang tidak bisa diminum. Tuhan mau buat mujizat di sana. Ingat saudaraku, dalam setiap perjalanan iman saudara, saudara mungkin akan melalui hal-hal seperti ini. Dan Anda tiba pada titik buntu, Anda dilepaskan, tapi kenapa masih ada masalah lain lagi yang menghadang kita? Tuhan ingin bersama-sama dengan saudara, dan Tuhan ingin membuat mujizat untuk saya dan saudara. Ingat itu saudaraku. Ketika kita berada di masalah yang super sulit, sebenarnya Tuhan rindu mau tunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Saudara, bukankah seharusnya orang Kristen mengharapkan bahwa Tuhan juga akan memberikan hal-hal yang mereka inginkan? Namun kadang-kala tidak seperti yang mereka pikirkan. Tuhan ingin mereka menyadari situasi yang mereka hadapi saat itu. Dan Tuhan ingin agar mereka mengingat bahwa Dia selalu menjaga mereka. Mereka harus memahami bahwa mereka memerlukan Allah, bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Allah. Bukankah hal yang sama yang Tuhan inginkan ada di dalam benak kita? Tuhan ingin agar kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu, kita perlu diperhadapkan dengan masalah-masalah yang super sulit seperti itu. Dan kemudian, selanjutnya, apalagi pelajaran yang perlu kita pelajari? Mari kita lihat ketika orang Israel diuji. Inspirasi dalam buku Reflecting Christ menulis seperti ini. Dalam belas kasihan kepada kita, Dia tidak selalu menempatkan kita di tempat yang paling mudah. Karena jika Dia melakukannya, dalam kemandirian kita, kita akan lupa bahwa Tuhan adalah penolong kita pada saat diperlukan. Nah, lihat, Tuhan ternyata tidak izinkan kita melalui tantangan dengan begitu mudah. Karena Tuhan memiliki rencana. Tuhan mau kita mandiri, selalu percaya hanya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Lebih lanjut, dia tuliskan seperti ini. Kekecewaan, pencobaan diizinkan menimpa kita agar kita dapat menyadari ketidakberdayaan kita sendiri dan belajar untuk berseru kepada Tuhan untuk pertolongan. Seperti seorang anak ketika lapar dan haus memanggil ayahnya di bumi. Luar biasa saudaraku. Gambaran yang diberikan dari pelajaran ini seperti seorang anak yang akan berseru kepada ayahnya, "Ayah, saya membutuhkan pertolongan." Demikianlah juga harusnya anak-anak Tuhan. Jangan coba berusaha dengan kekuatan kita. Kita memiliki Allah dan kita harus selalu percaya kepada Allah. Selalu percaya bahwa pertolongan Allah tepat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, lihat pelajaran ini. Terkadang kita tergoda oleh keinginan jahat. Di lain waktu, Tuhan menempatkan kita berada di satu situasi di mana kita mungkin dicobai. Dalam kasus yang kita hadapi, Tuhan sedang menguji saya dan saudara. Dia menempatkan kita dalam cawan lebur untuk menjadikan kita murni, sehingga kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan dalam menghadapi pencobaan, kita akan selalu menggunakan kekuatan dari Tuhan. Seperti Yesus. Ada tertulis. Selalu ia jawab, ada tertulis. Bukankah kekuatan kita adalah ada tertulis? Ketika kita dicobai oleh iblis, kita harus berani katakan, ada tertulis. Bagaimana kita bisa katakan ada tertulis? Sedangkan saya sendiri malas belajar Alkitab.
Tuhan rindu agar kita belajar Alkitab, kita pelajari dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika ada tantangan datang, pencobaan datang, kita akan katakan ada tertulis, dan setan akan lari dari kita. Bagaimana jika kita gagal dalam ujian? Maka kita harus ingat bahwa kita memiliki juru selamat yang hidup jika kita jatuh ke dalam tantangan ini. Jadi saudara jangan takut, karena kita memiliki Yesus yang pernah dicobai dan menang. Dia juga memberikan jaminan yang sama kepada saya dan saudara. Kemudian untuk menguatkan iman kita, 1 Petrus pasal 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, Petrus dia berbicara kepada orang-orang pendatang. Mereka yang berjalan di bumi ini mengingat bahwa kita ini hanyalah pendatang, saudaraku. Kita hanya perantau, kita orang asing di sini. Kita harus ingat bahwa tempat kediaman kita bukan di dunia ini, tapi di sorga. Dan yakinkan diri kita bahwa ketika kita percaya dengan iman sepenuhnya, maka apapun penghalang tantangan, kita akan tetap menjadi umat Tuhan yang kewarganegaraan kita di sorga. Kita akan tunjukkan bahwa kita adalah warga sorga. Mereka yang mendambakan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi, yaitu mereka yang akan tetap bertahan menghadapi cobaan. Mungkin kita katakan, kita ini kecil, kita ini minoritas, kita ini sepertinya mendapatkan banyak tantangan, kita diejek dan lain-lain sebagainya. Ingat, Tuhan izinkan semuanya itu, tujuannya adalah untuk menguatkan iman kita. Bagaimana pencobaan bisa memperkuat iman kita? Mari kita coba lihat beberapa bukti. Karena pencobaan akan menolong kita untuk menjaga iman kita fokus kepada tujuan. Tanpa ada ujian iman, kita akan tergoda untuk melihat kiri dan kanan. Kita lupa fokus kita yang sebenarnya, memandang kepada Yesus. Kemudian pencobaan menolong kita untuk mempercayai Tuhan di setiap langkah. Dengan kita percaya kepada Tuhan, walaupun ada cobaan, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada ketika saya melangkah, melakukan semua aktivitas kita. Kemudian pencobaan membiarkan Tuhan membersihkan segala sesuatu dalam diri kita yang menjadi penghalang dalam perjalanan iman kita. Jadi ternyata Tuhan izinkan segala sesuatu menimpa kita dengan maksud dan tujuan yang jelas. Tuhan ingin menyelamatkan kita dan Dia ingin menguatkan iman kita. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menguatkan kepercayaan kita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara Yohanes Pembaptis, dia dipenjarakan karena membela kebenaran. Sepertinya Tuhan telah melupakan dia. Bagaimana Anda dapat tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi seperti yang dihadapi oleh Yohanes? Dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, tapi dia dipenjara. Saudara, dengan iman kita mengingat janji Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan dan segala sesuatu yang telah Dia tuliskan dalam firman-Nya akan terjadi menimpa kita. Amsal 3 ayat 1, jangan pernah melupakan hukum Tuhan. Kita harus percaya. Amsal 3 ayat 5, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian jauhi kejahatan. Tuhan mengasihi kita. Yeremia pasal 29 ayat 13, carilah Tuhan dengan segenap hati. Roma 8 ayat 28, semuanya akan bekerja untuk kebaikan. Dan Ibrani 13 ayat yang kelima, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya perasaan kita yang kadangkala seperti ditinggalkan karena kita mulai menjauh dari Tuhan. Hati-hati saudaraku, kalau kita mulai menjauh dari Tuhan. Dalam buku In Heavenly Place, Pena Inspirasi katakan begini, jangan memandang pencobaan sebagai sesuatu yang aneh, tetapi sebagai sarana yang dengannya kita akan dimurnikan, dikuatkan. Pencobaan bukanlah sarana yang aneh, tapi itu adalah
alat yang Tuhan mau gunakan untuk memurnikan kita, bahkan menguatkan iman kita. Selanjutnya, di kehidupan mendatang, kita akan memahami hal-hal yang di sini sangat membingungkan kita. Kita akan menyadari betapa kuatnya seorang penolong yang kita miliki dan bagaimana para malaikat Tuhan ditugaskan untuk menjaga kita saat kita mengikuti nasihat firman Tuhan. Jangan khawatir saudaraku, karena di masa depan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan kirimkan penolong untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan kirimkan malaikat untuk membantu kita melewati semua tantangan. Karena itu, sekalipun kita berada di sangkar burung yang tertutup, bahkan di dalam kegelapan, Tuhan memiliki maksud, Tuhan memiliki rencana yang indah pada waktunya untuk kita, untuk memurnikan saya dan saudara. Karena Tuhan Yesus memurnikan kita, dan Tuhan Yesus akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami yang lemah ini untuk memahami setiap perkara-perkara ajaib yang sulit kami pahami dengan mata iman kami. Tolonglah kami, agar kami selalu yakin bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Biarlah firman kebenaran ini akan meyakinkan kami untuk selalu berjalan dalam kehendak Tuhan dan membiarkan Tuhan menuntun kami di jalannya, sekalipun jalan itu sulit. Kami rindu untuk terus berjalan sampai di dalam kerajaan sorga. Inilah doa hamba-Mu, mohon berkat-Mu untuk umat-umat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.